pikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Nak gak ditambahi goliban, mana bitisarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mas Roksi di sini sah nggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih, dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali, karena di situ nanti ada perdebatan, dan perdebatannya itu indah sekali. Kayak tadi ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu di depan, tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul Sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau di sini normal ya sudah, kita sholat ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri, sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot tadi. Jadi karena apa ya, kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya, karena ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama murid itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan, tapi gak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik, gak ada bedanya warid sama maurud, karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis ya mik ini ada najis di sini, atau sarong lah, contoh paling gampang kan sarong, ini sarong najisnya di sini, kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua kolah, kemudian ketika terkena najis mutanajis kan, kalau dia sudah mutanajis dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakil terus nanti semua tersisa hilang, ya kalau gitu nggak ada masalah kan. Pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk, sehingga Imam Syafi'i mengatakan cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud, bukan karena air itu menghilangkan najis. Karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nah najisnya bandel, gandok kan terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, anggar ono najis kok is disori banyu ne ora mutaghayir, yer ya ngono iku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir, mensucikan. Dadi ora usah bayangno sing glimet-glimet. Nah itu namanya masodak, wis keceluk basuh ambek banyu, berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kefiah dalam usul fikih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak lah. Kangen anak itu ketemu wis cukup ta ora? Cara sampean wis cukup. Tapi cara anake sampean ketemu tok ra nyangoni. Nah. Lalu ukurannya itu ukuran anak apa ukuran orang tua? Enggak ukuran anak apa ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu. Ukuran orang tua apa ukuran anak? Sama khilafnya ulama. Ini terakhir, contoh terakhir dari saya. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. Imam Syafi'i berpendapat 7 hari yang idza raja'tum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah. Di mana-mana pulang itu setelah di rumah. Tapi menurut Abu Hanifah enggak.
asal sudah balik kanan dari Mekah, dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah, kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang. Seperti ini saya nanti, setelah acara saya pulang. Pasti Kiai Roba kalau ditanya, Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampean bilang saya pulang enggak? Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya, belum pulang. Lalu ukurannya ini jenengan apa istri saya? Lah mau nggak mau harus, karena Allah hanya ngertiin wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa coba? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut ya disebut pulang. Tapi kalau ukurannya keluarga, asal belum sampai rumah belum disebut pulang. Itu seperti kita dulu ketika era Wesel, zaman Ki Mas Buken, Ki Roba mondok, saya kan era Wesel. Angger wong tua bar ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu. Wong wis diposno. Tapi masih 3 hari. Jari anake durung dikirimi. Bener mana tuh? Ya kira-kira seperti itulah usul fikih. Saya mohon anak-anak Inkafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih itu orang yang mutafannin, mutabakhir fil fikih. Itu baru disebut apa? Fakih. Kalau enggak namanya apa? Mutafakih. Itu bukan fakih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura ahli fikih. Ya, tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fikih, tapi memang benar-benar apa? Fakih. Ya saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.